Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifai Uchiha di channel Teknisi Wifi. Nah, di sini saya melakukan eksperimen dengan baterai yang kemarin kita sudah buat ya. Di sini saya menggunakan BMS yang sama kayak kemarin, yaitu BMS 10 ampere ya. 12 volt 10 ampere. Di sini menggunakan 2 unit. Nah, ini ya, baterai kabelnya ada dua ya. Di sini BMS 1 dan BMS 2, ada 2 unit. Total baterainya di sini ada 60 pieces ya. Ada 60 unit. Jadi ini ada dua. Cuman di sini nggak bisa saya tunjukkan, udah saya lem pakai lem double tip untuk menghindari kontak langsung ya, antisipasi kontak langsung dari baterai, karena ini baterainya tidak tertutupi. Sengaja saya tidak tutupi dengan solasi dan sebagainya untuk menambah sirkulasi udara atau mengurangi hawa panas nanti ya ketika ini digunakan. Di sini untuk inverternya saya buat atau rakit dengan bekas UPS ya. Merek Sunpro yang dulu pernah saya beli, kalau nggak salah harganya 90.000 atau 60.000 itu beli saya online ya. Nah, di sini saya bongkar, saya ambil ya. Saya bongkar. Nah, ya. Saya ambil, jadi enggak colokan listriknya nggak dipakai, dicabut ya. Terus proteksi panasnya saya cabut. Terus mana itu ya, proteksi panas sudah hilang kan. Untuk sambungan UPS-nya paham lah kalian. Sambungan UPS itu kan gampang ya. Sebenarnya UPS itu kan di dalam UPS sudah ada baterai atau akinya atau baterai lah ya. Nah, sambungan baterai itu yang ini. Kita copot yang ini. Terus ada sambungan ke listrik ya, yang ini ya. Sambungan yang ke listrik, colokan listrik. Sambungan ke listrik ya. Nah, kita potong, lalu kita jadikan seperti ini langsung ke stop kontak. Dan untuk colokan ke listrik seperti ininya dicabut aja, dicabut, nggak perlu dipakai ya. Jadi udah kayak gitu udah jadi inverter. Ini tutorialnya banyak ini di Google tentang cara menghilangkan proteksinya ya, proteksi panas, proteksi timer dan lain-lain. Nah, ini ya, saya menggunakan pakai tipe Pro 700 SFC Pro 700 SFC. Jadi kita cobain jangan pakai ini ya, langsung kita jumper aja untuk nyoba doang bahwa sistemnya sudah berjalan, sistemnya sudah oke gitu kan. Taruh di sini nih. Oke. Nah, kita gabungkan dua kabel positif dari dua pak baterai ini, negatif dengan negatif dari dua pak ini ya, karena ini pakai dua pak ya, rencananya kita pakai 2, 3, 4 ya. 4 pak berarti segini, 8 pak mungkin segini ya, berarti 8 lah ya. Itu berapa baterai ya? Aduh, kita modal kere ya. Nah, negatif kita pasangkan ke negatif UPS baterai ya. Lalu kita pasang positifnya ke UPS ya. Oke, UPS sudah menyala ya. Ini ada lampu indikatornya, saya taruh di sebelah sini. Sudah nyala. Berarti ini sudah ada listriknya ya. Sudah ada listriknya. Nah, UPS itu dia ada alarm buzzernya, dari bunyi terus nih, tit tit gitu. Cuman sudah saya tutup ya lubang buzzernya, jadi lebih pelan suaranya. Sengaja nggak saya cabut ya, karena ini ya nggak pengen banyak yang dicabut juga. Terus ini kan kipas angin ya, ini kabel kipas angin nih, kabel kipas angin ke atas sana.
Oke, kita buat kipas angin ya. Kita akan coba colok. Ya, sudah menyala ya. Nah, ini berarti skema rangkaiannya sudah sesuai harapan lah ya. Jadi dari baterai ke UPS sebagai pengganti inverter, dari UPS ini ke stop kontak. Ini namanya apa sih? Stop kontak lubang ini nih. Stop kontak lah ya, kalau salah ya maaf ya. Stop kontak baru kita dicolok. Nah, penggunaan casing ini nanti kan lebih rapi, nggak kelihatan banyak kabel. Jadi bisa saya masukin ke sebelah sini ya. Sini mungkin belah sini kita tutup aja nih pakai apa gitu ya. Tutup biar lebih rapi, kan depannya mah udah ada ini ya. Oke. Sudah nyala ya. Nah, oke guys, ini sudah selesai saya pasang ya. Saya rakit di sini, baut di sini saya lepas ya. Terus di sini saya ganti pakai baut karena emang lebih cocok sepertinya di sini ya, ketimbang taruh di sini. Sayang tempat ya, nanti bisa buat kita baterai, pak baterai biar gampang bisa dilihat ya. Ini baterainya tinggal 11 volt ya, 11,7 volt. Nah, untuk pemasangannya sederhana aja. Ini negatif ya, logo lampu nih di controller ini, logo lampu. Negatifnya itu kabel aki atau kabel baterai tadi yang dari UPS yang gede tadi warna hitam. Terus yang ini, nah ini nih ya, nah gini nih kelihatan jelas. Nah, ini logo di sini. Lalu ini lubang kedua yang positifnya. Lalu ini yang tengah ini gambar baterai atau aki. Negatifnya itu yang kabel hitam yang ke baterai BMS, dan positif ke baterai positif ya. Nanti di sini saya langsung ke panel surya nih, yang kedua ini negatif panel surya dan positif panel surya. Jika udah ada beban di sini ya, udah ada contoh kipas angin ini, contoh satu kipas angin ini kan kondisi off ya, kita nyalakan. Kan dia menyala nih, kipas angin berputar. Nah, tadi kan jika kita matikan tadi kan nggak bisa dihidupkan ya. Ternyata jika ada beban dia bisa dihidupin normal. Tuh menyala ya. Oke, bisa dimatikan. Mati ya. Itu mati tuh, mati. Oke, mati ya. Ternyata bisa dihidupin jika ada beban. Oke, matikan aja. Aneh ya, itu sistem proteksi apa ya? Nantinya dia ketika nggak ada beban bisa nyala, tapi kalau misalnya kabelnya kendor, colokin lagi dia nggak mau nyala. Tapi kalau ada beban, entah itu kipas angin atau apalah, kita pakai pasang, dia walaupun kabel kita cabut colok, mungkin cabut colok atau baterai habis atau semacamnya, dia bisa langsung hidup ya. Kemudian Jeva, nah kita tes pakai kipas angin yang semalam ya. Jatuh ya, bangun. Nah, hati-hati pelan-pelan. Nah, ini tes kipas angin udah 30 menit, jam 5 sore. Sepertinya nggak kuat buat ngecas ya, tambah beban. Jadi panel suryanya udah nggak kuat di sana, panel surya ya. 2 unit panel surya kurang lebih 200 WP.
Panel suryanya 200 WP untuk menghidupkan 600 WP, 600 watt. Nggak kuat ya kalau sore ya. Nah, ini udah tanda-tanda indikator mau mati. Kita tes setelah 30 menit ya ini. 10 menit. Nah, ini udah indikator bip-bipnya cepat nih. Karena voltasenya tinggal 10,7 volt. 10,6 volt ya. Nah, oke. Ini bekas yang semalam itu ya, kita pasang, kita tes. Ini enggak kita, oh, ini bukan kabel listrik ya, ini bukan kabel listrik, ini kabel ke panel surya ya. Panel surya seperti yang saya jelaskan, panel surya ini baterai, ini output ke ini UPS. Tinggal 10,6, artinya berkurang sedikit-sedikit dengan beban hanya kipas angin. Untuk saat ini worth it ya penggunaannya, jadi bisa untuk lampu. Kalau cuma lampu mungkin nggak akan mengurangin beban sama sekali ya. Terus, nah ini udah kayak Ultraman ya, kuning dan merah. Lampu merahnya menyala, artinya mau habis ya. 10,4 jam 5 sore. Kurang seperti itu ya rangkaiannya. Jadi seperti ini aja. Paling nanti saya tambahkan baterai. Lalu untuk saat ini kita, nah ini 10,5 ya, tadi 10,4, naik sedikit, terturun lagi karena udah nggak kuat. Sambungannya ke sini nih, ke sini terus ke sana, dan panel surya sana udah kotor banget panel suryanya ya, udah bertahun-tahun nih panel surya. Oke, ini dicabut, coba kita cabut ya. Ya kita cabut. Nah, kita cabut. Ini indikator tidak menyala ya, hanya lampu kuning. Voltase kembali 11 volt, artinya dia nggak beban. Oke, itu aja video atau review kita kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya Rifai Uchiha, sampai ketemu di video berikutnya.